Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti, kami punya kepastian di dalam Tuhan melalui firman Allah. Karena itu rapi kami semua, melalui Zoom online kami belajar bersama dari kuasa firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya tidak sekedar menambah pengetahuan tentang Alkitab, tapi sungguh-sungguh kami berjumpa dengan kuasa kebenaran dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap firman Allah yang diucapkan, bagi mereka yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mengalami kekuatan, yang putus asa mendapat penghiburan dan peneguhan yang baru, yang terikat dibebaskan. Kuasa firman-Mu hidup, dan biarlah kami mengalaminya dengan penuh kegirangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan firman Tuhan dan hidup kami. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita malam ini ialah menolak sinkretisme, dan saya minta mari kita baca dari kitab Keluaran pasal 20, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian bagian firman Tuhan. Bapak, Ibu-ibu, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan, tanda bahwa semua sukacita dan sudah mengenal saya, jadi tidak perlu kita perkenalan. Kita langsung saja, kita sering mendengar istilah sinkretisme. Ya, biasanya orang bilang sinkritisme, yang benar sinkretisme. Istilah itu populer di kalangan kekristenan. Dan karena itu tema selama 1 minggu ini ialah dalam pemberitaan Injil, gereja mesti menolak sinkretisme. Karena Injil itu musuhnya sinkretisme. Sinkretisme adalah salah satu bagian kecil dari satu pemahaman besar namanya penyembahan berhala. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa dosa yang sangat dibenci Tuhan adalah penyembahan berhala. Tentu semua dosa buruk, tetapi dosa yang paling mendapat perhatian Tuhan, itu sebabnya di hukum yang pertama, Tuhan kasih perintah. Nah, tapi saya mau kasih tahu ke kita bahwa pada hakikatnya
manusia itu makhluk penyembah. Saya ulangi, manusia itu makhluk penyembah. Jadi, mau dia laki-laki, perempuan, tua, muda, dia disebut makhluk penyembah. Jadi kalau dia tidak menyembah Allah, pasti menyembah yang lain. Karena hakikatnya dia penyembah. Ada orang yang menyembah Allah, tetapi ada juga orang yang menyembah Allah dan menyembah yang lain-lain. Nah, menyembah Allah dan yang lain-lain ini yang kemudian disebut sinkretisme. Saya akan menolong kita untuk membahasnya, dan setelah itu kita bisa sharing bersama, diskusi, tanya jawab, lalu nanti juga kita bisa doakan, ya. Karena itu saya mau share screen buat kita mempelajari apa itu sinkretisme dan dampaknya bagi pertumbuhan iman kita. Perhatikan Bapak Ibu-Ibu, dokumennya nanti saya serahkan kepada Pak Gembala. Ini nggak usah dibahas balon ini cuma aksesoris saja. Mengapa gereja mesti tolak sinkretisme? Saya terangkan secara singkat, sinkretisme itu dari kata Yunani sunistanto atau sunkretamos yang artinya kesatuan. Lihat, ini istilahnya pada hakikatnya baik. Kata sinkranumi artinya mencampur aduk. Seperti ibu-ibu kalau bikin roti, itu mencampurkan segala macam fasilitas-fasilitas pendukung untuk menghasilkan sebuah adonan yang siap untuk jadi roti. Atau mencampur aduk itu seperti orang mencampur semen dan semua materi lain untuk kemudian bisa digunakan membuat sebuah tembok. Nah, istilah sinkretisme ini pertama kali digunakan dalam dunia politik oleh seorang ahli filosof namanya Plutarch untuk menggambarkan tentang kesatuan orang-orang Kreta. Orang Kreta itu juga ditulis di Alkitab untuk melawan musuh bersama. Sehingga kesatuan itu disebut sinkretismos. Jadi orang bersatu, tiba-tiba ada musuh bersama. Padahal mereka itu datang dari berbagai macam latar belakang. Suku, latar belakang budaya. Ketika ada musuh bersama, mereka bersatu untuk menghadapi musuh bersama. Nah, kesatuan itu disebut sinkretismos. Kemudian dia berkembang, dipakai dalam dunia filsafat dan dunia agama untuk menunjukkan keharmonisan dan perdamaian. Jadi semua menyatu, semua agama bersama-sama menghadapi problem-problem yang sosial dalam masyarakat. Nah, apa pandangan para teolog? Banyak sekali pandangan teolog, tapi saya pilih beberapa saja. Antara lain Gunkel, Harnaas, Bultmann, mereka menggunakan sinkretisme untuk menggambarkan kekristenan sebagai suatu agama sinkretistik
karena mengasimilasi konsep Yudaistis, Helenistis, dan Gnostik. Yudaistis itu agama Yahudi yang berpegang pada tradisi-tradisi dan budaya Yahudi. Helenistis itu budaya Yunani yang udah bercampur aduk dengan semua kepercayaan-kepercayaan, dan Gnostik itu orang-orang yang mengandalkan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Jadi bergabung semua jadi satu. Nah, Russell Chandran, dia menyebut bahwa segala formulasi teologi Kristen dipaksa dan diharuskan bersifat sinkretisme, sinkretistik. Nah, sinkretisme sendiri adalah paham, jadi isme itu paham. Nah, ada seorang profesor yang cukup terkenal di kalangan gereja pada abad modern, Henry Kramer. Dia membedakan sinkretisme sebagai fenomenologikal. Itu cuma fenomena, sebuah fenomena yang nampak dari kehidupan agama dan budaya. Ya, dalam kehidupan agama, kehidupan budaya sering tampil percampuran-percampuran dibandingkan dengan problem teologi yang dipandang dari sudut Kristus, sudut Alkitab, kemutlakan Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan manusia. Jadi itu dianggap sinkretisme itu hanya fenomena, tetapi dibandingkan dengan pemahaman teologi bahwa Kristus itu mutlak menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Nah, problem teologinya bahwa semua agama dianggap sama saja. Itu problem teologi karena semua tujuannya kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Lalu mereka bikin gambaran seperti orang menuju ke puncak gunung. Berbagai jalan yang berbeda-beda, tetapi toh tujuannya ke puncak gunung. Atau digambarkan seperti aliran sungai yang dari berbagai jurusan, toh pada akhirnya menuju juga ke samudra luas. Sehingga bagi penganut sinkretisme ini, Yesus tidak cukup sebagai jalan keselamatan, sehingga perlu cari tambahan yang lain. Jadi saudara perhatikan, inilah bahayanya sinkretisme, bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Tentu bagi iman Kristen ini sangat bertentangan. Nanti kita lihat apa praktek yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau begitu apa kata Alkitab? Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dengan sangat tegas menolak sinkretisme. Ya, dia tolak dengan keras. Dari mana kita bisa tahu? Bapak, Ibu-Ibu bisa baca di Perjanjian Lama, di kitab Nabi-Nabi, di kitab Keluaran, itu sangat tegas. Para nabi selalu melawan praktek-praktek berhala. Ingat, sinkretisme adalah salah satu dari sejumlah berhala. Jadi dia adalah penyembah berhala. Praktek berhala misalnya ibadah kepada Baal, ya, yang itu pernah dimusnahkan oleh Nabi Nabi Elia menghadapi kekuasaan dari raja atau istrinya Ratu Isabel. Nah, ada upacara-upacara adat Assyria. Di Babilonia kita pernah baca bagaimana raja dan pegawai-pegawainya memaksa Daniel dan kawan-kawan untuk menyembah patung buatan dia itu. Di Perjanjian Baru juga kita temukan misalnya ibadah-ibadah Helenistik Yunani yang sudah dengar firman tetapi masih punya tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Juga oleh ibadah-ibadah Gnostik misalnya kita temukan di
Perjanjian Baru, kisah para rasul di Antioquia, di Efesus, di Korintus, di Kolose, juga di kitab Roma. Nah, mari kita perhatikan, Bapak Ibu-Ibu, saya tidak ajak kita baca Alkitab, tapi dokumennya ada, nanti baca aja di rumah. Hakim-Hakim 8 dan 9 misalnya, dia bicara tentang orang Sikem yang menyembah Baal Berit, atau orang Moab yang menyembah Baal Beor. Dalam kitab Hosea juga digambarkan Hosea seorang nabi yang kawin dengan seorang pelacur. Itu juga gambaran tentang umat Israel yang menyembah berhala. Jadi kalau kita baca juga di kitab 2 Raja-Raja, orang Filistin yang punya Baal Sebub. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di Alkitab, ya, kalau Bapak Ibu ketemu di Alkitab, di Perjanjian Lama, umat bersina, istilah umat bersina, itu kata yang dipakai untuk menggambarkan umat itu menyembah berhala. Israel telah bersina, artinya Israel sudah menyembah berhala. Dan itu hukumannya berat sekali. Bahkan kalau kita baca di kitab Keluaran, itu satu hari 3.000 orang mati. Khotbah minggu lalu, dari kitab Keluaran 32. Satu hari 3.000 mati. 3.000 itu satu kecamatan itu. Karena berhala. Dan Tuhan nggak main-main. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini serius sekali buat gereja modern, apalagi dalam musim pandemi ini, orang bertanya di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Seolah-olah Tuhan nggak peduli. Lalu orang mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan. Nabi-nabi yang tampil, banyak sekali, tapi saya cuma sebut beberapa. Nabi yang mengecam semua jenis berhala yang dilakukan oleh baik raja maupun umat, baik kerajaan selatan maupun kerajaan utara. Kalau Israel utara itu ibu kotanya Samaria, Israel selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Elia juga mengecam habis Elisa, Hosea. Nanti baca di kitab Yeskel, hampir seluruh kitab Yeskel dia mengecam penyembahan berhala. Ya. Lalu pernah ada terjadi sebuah reformasi yang sangat hebat yang dilakukan oleh Raja Yosia, oleh karena Yeremia tampil untuk mengecam semua bentuk penyembahan berhala, sehingga lahirlah yang disebut reformasi Yosia, lalu ibadah dikembalikan lagi ke bait Allah, sehingga peristiwa itu disebut reformasi Deuteronomis. Saya tidak bermaksud supaya Bapak Ibu pelajari pemahaman teologi. Saya hanya tunjukkan perkembangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang begitu kuat menentang penyembahan berhala, terutama salah satu jenis, yaitu sinkretisme. Kita lihat di Perjanjian Baru misalnya, di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9-24, waktu Filipus pergi ke Samaria, dia beritakan Injil dan orang-orang Samaria bertobat, lalu rasul-rasul mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang menumpangkan tangan, melepaskan kuasa urapan Roh Kudus. Salah satu orang terkenal di situ, tukang sihir namanya Simon, dia itu menerima pemberitaan Filipus, dia terima percaya kepada Yesus Kristus orang Nazaret itu, tetapi ketika dia melihat Petrus dan Yohanes melepaskan urapan yang hebat atas tuntunan Roh Kudus, si Simon yang sudah bertobat ini, justru dia mau punya kuasa yang sama dengan cara membeli. Nah, di situ Petrus dengan tegas, dia tengking itu si Simon yang sudah terima Yesus itu. Lalu Petrus berkata, kamu pikir karunia Allah dapat dibeli dengan uang? Karena
sebelumnya Simon itu cukup kaya karena pekerjaan-pekerjaan sihir. Dan ketika dilepaskan otomatis dia nggak punya lagi. Nah, karena begitu banyak orang percaya Yesus dan mengikuti firman dari para rasul, Simon kemudian ingin untuk memiliki kuasa itu lagi. Karena itu yang disebut sinkretisme. Rasul Paulus misalnya pergi ke Efesus dan dia melihat ada seorang Demetrius yang ahli tukang bikin patung Artemis dan dapat keuntungan yang sangat besar. Lalu kemudian ketika Paulus dan murid-murid memberitakan firman dan orang berbalik, maka Demetrius kemudian mengajak terjadi demo. Ya, jadi demo-demo yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta ini, saya juga punya feeling ini ada prinsip-prinsip penyembahan berhalanya, walaupun tidak bisa dibuktikan secara matematis. Karena itu Rasul Paulus menasihati orang di Kolose. Dia bilang kepada jemaat di Kolose 2, nanti baca sebelumnya, sebelum ayat 7, dia minta mereka supaya tetap hidup dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dan dibangun dalam Kristus. Karena orang Kolose juga mengalami tantangan-tantangan yang hebat, terutama karena berhala-berhala yang hidup. Nah, pertanyaan sekarang ialah apa jenis sinkretisme sekarang? Ya, dan itu terjadi di banyak keluarga Kristen. Saya berharap di Sarijadi Bandung tidak ada, tapi kalau ada, ya harus kita putuskan. Nggak bisa kita cuma sekedar omongin sebagai sebuah pengetahuan. Yang pertama misalnya, orang sudah jadi Kristen lama, jadi pendeta, jadi penatua, jadi diaken, sudah pensiun jadi penatua, terpilih lagi. Dia suka ke kuburan untuk berdoa, bicara-bicara dengan roh orang mati. Apalagi menjelang Natal, menjelang Paskah, ya datang untuk bawa makanan, minuman, lalu bicara-bicara, opung, ya opa, ini lihat cucumu ini, ya, tolong kasih tahu jawaban-jawaban soalnya nanti dia mau ujian. Padahal opanya nggak tamat SD, bagaimana dia mau kasih jawaban-jawaban ujian buat dia? Ujiannya S1 lagi. Atau pergi ke dukun, pergi cari ke orang pintar, minta kaya, padahal dukunnya tinggal di rumah yang cuma pakai tanah. Ya, jadi ini sudah luar biasa, ya. Orang tidak lagi pakai logika sehat. Ada juga yang menjadi perantara roh orang mati. Wah, tadi ommu yang meninggal datang bilang begini. Ya, ada juga kadang-kadang menjadikan simbol-simbol kekristenan. Misalnya gantung salib di depan pintu untuk tolak corona, ya, gantung taruh Alkitab di pinggir kepala kalau lagi sakit. Alkitab itu dibaca, Bu, bukan ditaruh di pinggir kepala. Ya, apalagi membangun rumah dengan memilih waktu tertentu. Ya, kalau di kampung saya harus jam 5 subuh. Kasih batu fondasi pertamanya. Ada yang taruh kepala kerbau. Ya, harus menghadap arah tertentu. Kalau mau beli rumah nggak boleh tusuk sate. Ya saya sih kalau sate babi mau saya tuh. Sate apa gitu tusuk satenya. Belum lagi upacara-upacara adat. Pentabisan raja di gereja, habis itu dibawa ke gunung untuk bicara-bicara dengan roh nenek moyang atau pada masa panen. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, ini begitu luas, jadi kita bisa bikin perincian di rumah, dan ini nggak boleh main-main. Nanti saya tunjukin ayatnya yang paling serius, ya.
Jadi kita udah Kristen lama, udah percaya Yesus luar biasa. Di gereja kita hebat sekali. Tapi praktek-praktek sinkretisme itu masih terus hidup. Sampai hari ini. Itulah sebabnya kita tidak bisa bebas. Rasa takut, cemas, khawatir. Bahkan di budaya tertentu orang lebih takut kalau dibilang tidak beradab daripada tidak bertuhan. Itu ngeri. Di kampung saya juga, kalau kita datang orang baru, waktu saya pulang kampung bawa Ibu Nana, bawa istri saya, wah harus jalan keliling kampung, kemudian ditikam tanahnya, dikasih masuk sirip pinang, lalu mereka bilang kepada nenek moyang doa. Saya nggak mau ikut. Kami ikuti, saya ikut sebagai sebuah keramaian, tapi tolak itu. Katanya nanti mati, buktinya nggak mati-mati. Sudah berapa puluh tahun. Ya. Saya waktu pergi ke satu kota, begitu turun dikasih telur ayam, taruh di dalam piring besar. Ya, piringnya ada itu. Coba Mi, bawa piring itu biar saya kasih tunjuk pasti tanggang. Lalu disuruh saya injak telur di dalam piring. Saya bilang saya nggak mau. Telurnya diambil buat apa? Rebus untuk dimakan. Ngapain diinjak? Piringnya saya bawa untuk apa? Dipajang. Padahal yang bikin itu KKR, panitia KKR. Hanya untuk katanya masuk kotak, memberkati kotak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan begitu menjijikkan kekristenan kita hari-hari ini yang percaya Yesus tapi masih mengandalkan kuasa-kuasa lain. Nah, kita periksa dulu beberapa, nanti kemudian. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tolak sinkretisme? Karena yang pertama, kalau manusia tidak menyembah Tuhan, pasti menyembah berhala. Kenapa? Karena hakikatnya dia makhluk penyembah. Ya, dan sinkretisme itu penyembahan berhala. Yang kedua, kenapa kita tolak sinkretisme? Karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 udah dimulai. Ya, firman Tuhan itu mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Itu sudah pengumuman yang gak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu diciptakan Allah dan segala isinya. Karena itu yang benar itu kita menyembah Sang Pencipta, bukan menyembah ciptaannya. Yang ketiga alasan kenapa kita tolak sinkretisme, pembacaan kita tadi, perintah firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 3-6, di situ Tuhan bilang, ya, itu perintah langsung dari Tuhan. Nggak bisa kita bikin komprominya. Perhatikan dia bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu serius sekali. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kata patung di situ bahasa Inggrisnya image atau gambaran, imajinasi. Jangan sujud menyembah. Jangan beribadah kepadanya. Kalau kamu lakukan, maka hukumannya itu 4 keturunan. Nah, perhatikan 4 keturunan itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. 4 keturunan itu bukan hitung deret hitung. Bukan 1, 2, 3, 4. Bukan. Itu deret ukur. Saya kasih contoh deret ukur. Ya, contoh deret ukur. Misalnya, saya punya anak nomor 1.
itu anak pertama. Anak pertama saya namanya Yanson. Begitu Yanson punya anak, itu bukan keturunan kedua, bukan. Disebut keturunan pertama. Lagi. Kenapa? Karena yang disebutkan, aku akan membalas kesalahan bapak kepada anaknya. Jadi Yanson sudah punya anak, berarti dia udah jadi bapak. Anaknya Yanson bukan keturunan ketiga, masih pertama. Begitu Yanson punya anak lagi, masih keturunan pertama. Jadi ini kutuk ini nggak berakhir. Nggak berakhir. Makanya ketika kita percaya Yesus, jadikan Yesus penguasa tunggal, itu kita bebas dari kutuk itu. Ya. Jadi itu bukan sekedar sebuah pengajaran biasa. Ini benar-benar sangat serius. Kita lanjut dulu ya. Yang keempat, dalam Matius 6, Yesus mengajarkan bahwa mata yang baik itu terang hidup kita. Mata jahat itu gelap. Mata yang Yesus maksud bukan mata ini. Sebab kalau mata ini yang Yesus maksud, berarti bagaimana dengan orang yang lahir buta? Tapi mata di situ artinya imajinasi, pandangan, visi. Itu sebabnya Yesus bilang, kemudian ayat berikutnya, bagaimana mungkin kamu bisa menyembah kepada dua Tuhan? Itu prinsip-prinsip yang luar biasa. Nah yang terakhir, tentu banyak alasan, tapi saya cuma ambil 5 saja. Yang terakhir yang paling penting ialah alasan kita tolak sinkretisme karena salib. Salib Kristus itu untuk menghancurkan semua tipu daya iblis, karena berhala hakikatnya adalah ruang di mana iblis pakai untuk menggeser kita dari otoritas Tuhan. Pada hakikatnya penyembahan berhala adalah perlawanan terhadap Allah sendiri. Ya, melawan Allah, jadi musuh Allah. Itu iblis suka pakai itu untuk melawan Allah. Pakai siapa? Pakai manusia. Nah, apa langkah praktis supaya kita lepas dari tipu daya iblis yang kita lakukan secara sadar maupun lakukan secara sengaja? Kita praktekkan, dan ini selalu diajarkan di banyak tempat. Tadi sore ada Cafa, saya lihat ada 2 ibu yang ikut di sini, Ibu Gilda dan Ibu Santi juga ikut ya. Tadi itu di ibu-ibu ada taat. Kita mesti temukan dalam hidup keluarga kita, pribadi kita, ada nggak praktek-praktek sinkretisme yang kita lakukan? Kalau udah temukan, kita akui. Akui apa? Akui sebagai penyembah berhala. Karena Alkitab bilang orang yang ngaku dosa disayang Tuhan. Orang ngaku dosa diampuni segala dosanya. Lalu kemudian alami firman Allah. Baru kemudian tunduk kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nanti kita diskusikan panjang lebar di taat. Yang kedua, kita konfirmasi dengan firman Tuhan yang sudah dipelajari di GKO berkali-kali, pria, wanita, 4M, menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Karena kalau kita cuma lepas sinkretismenya, tapi kita nggak isi dengan kuasa baru, pasti Alkitab bilang dia akan balik lagi bahkan lebih jahat dari 6 atau 7 yang lebih jahat lagi. Jadi rumah kita ini, tubuh kita ini harus ada penguasa. Penguasanya bernama Yesus Kristus yang hadir dalam bentuk firman Allah. Makanya firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yaitu apa? Firman Allah itu. Kalau di
dunia Katolik, pastor menyebutnya dengan istilah Latin, ya sama dengan 4M ini, Lectio Divina. Lectio itu membaca Alkitab. Bacaan Alkitab itu bukan dibaca seperti membaca koran, tapi baca seperti seolah-olah Tuhan sedang mentransformasi hidup kita. Lalu merenungkan itu meditasio, artinya kita menggumam, mengulangi firman itu dengan perkataan kita lagi masak, lagi nyetir mobil, lagi mandiin anak, ya kita menggumamkan firman, itu yang disebut merenungkan. Seperti seekor domba atau lembu yang lagi duduk di bawah pohon, dia keluarkan rumput-rumput yang dia sudah makan, yang tersimpan di usus besar, dia keluarkan untuk ngunyah. Makanya lihat, perhatikan domba atau lembu kalau lagi duduk di bawah pohon atau dia lagi ngaso, dia selalu mulutnya bergerak. Ya, apa itu? Dia mengunyah kembali makanan yang sudah dia simpan. Itu yang disebut merenungkan. Lalu orasio itu doa firman. Seperti minggu lalu, Musa pakai firman untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa mereka ini. Ini umatmu, bagaimana dengan namamu yang hebat itu, kalau mereka binasa apa kata dunia. Itu yang disebut doa orasio, pakai firman. Kontemplasio itu kita udah menyatu dengan firman. Sehingga firman bukan lagi bacaan saja, tapi dia udah jadi santapan rohani. Nah, aksio itu sama, yaitu kita bagikan, mulai praktekkan. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan-kebiasaan itu, minta didoakan, lalu putus dan tidak mau pergi lagi. Oh, tapi kan kita menghormati orang tua. Saya mau kasih tahu, menghormati mereka waktu hidup. Kalau mereka udah mati, tubuh kepada tanah, rohnya udah kembali kepada Allah Bapa di sorga. Apalagi waktu ibadah pemakaman, kan kita udah dengar firman. Mereka sudah mendapat tempat yang layak dengan Bapa di sorga. Kita yang mesti berjuang. Jadi, pemahaman-pemahaman kita mesti ulang-ulang diuruskan. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya kira ini bagian-bagian yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat buat pertumbuhan iman kita, dan kita akan segera diskusi. Saya tentu banyak sekali referensi Alkitab. Kalau dikumpulkan semua terlalu banyak. Tapi ini praktek-praktek yang pernah kami juga alami. Ya, pernah kami juga alami sebagai keluarga dulu. Kemudian saya mengerti dan saya mulai tahun 2005 mulai terlibat dalam pelayanan pemulihan, pelayanan pelepasan, ya bersama-sama dengan Pak Pendeta Dian dan Ibu Gilda, gabung dengan saya, dan kemudian pernah kami ke Sanggau dengan Pak Sitanggang, dengan Pak Yusuf. Ya, itu semua kita lakukan untuk membebaskan orang-orang dari jenis-jenis keterikatan yang mempermalukan Kristus. Saya mau tutup dengan satu ayat peringatan keras. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 9. Peringatan ini penting buat kekristenan, supaya kita jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya, perhatikan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, perhatikan. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena malam ini kita bahas penyembahan berhala, perhatikan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tahu kan kerajaan Allah? Kristus penguasanya, dan kita berada di luar.
otoritas Kristus. Sehingga dalam pengajaran Yesus di Matius 7, Yesus bilang apa? Pada waktunya banyak orang akan menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan mereka datang bilang, aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Karena banyak orang numpang nama Yesus, tapi dia masih punya gaya hidup menyembah kepada berhala-berhala yang hidup dalam tatanan kehidupan keluarga atau pribadi. Nah, berhala itu Bapak Ibu, dia muncul di pikiran, dia muncul di imajinasi. Jadi berhala itu dia ada di tempat yang hidup, pikiran, hati, perasaan, roh, jiwa. Ada orang bilang, dia bisa muncul nggak di barang-barang? Enggak. Dia nggak lengket di barang. Tetapi barang itu, benda itu, ketika menjadi kekuatan kita, mesti disingkirkan. Karena itu akan menjadi pengingat. Sehingga itu juga harus. Jadi yang disingkirkan bukan barangnya, tapi alat itu telah menjadi pengingat untuk kita dihidupkan kembali imajinasi tentang sinkretisme. Demikian Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang saya share dengan sejumlah kasus, dan saya berharap tidak sekedar pengalihan pengetahuan, tapi Bapak Ibu kita lakukan general check up terhadap iman kita. Oh, jangan-jangan kita ini termasuk dalam kelompok sinkretisme yang ikut menyembah berhala, yang membuat Tuhan marah. Dan ingat Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 10 ayat 9, menyembah berhala itu, menyembah berhala itu salah satu dosa yang membuat kematian paling banyak di perjalanan padang gurun. Hampir 3 juta orang mati semua karena berhala. Hanya 2 yang masuk, Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya Yosua ketika mengambil alih kepemimpinan dari Musa, dia berkata, silakan kamu beribadah kepada siapapun, tapi aku dan sesi rumahku hanya beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Itu statement dari seorang pemimpin keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam sharing malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta Rehardian untuk memandu kita dalam diskusi.